Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila menimbang dan selanjutnya mengingat dan selanjutnya memutuskan, menetapkan. Pertama, memberhentikan dengan hormat Saudara Profesor Dr. Apoteker Wahono Sumaryono almarhum dari jabatannya sebagai Rektor Universitas Pancasila karena meninggal dunia terhitung tanggal 27 Mei 2021. Kedua, Yayasan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Profesor Dr. Apoteker Wahono Sumaryono almarhum atas jasa dan pengabdiannya semasa menjabat sebagai Rektor Universitas Pancasila sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila nomor 126 garis miring Cap garis miring KP garis miring YPPUP garis miring 5 Romawi garis miring 2021 tentang menonaktifkan sementara Saudara Profesor Dr. Editut Hendratno SH.MSI FCB ARB sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila dan mengangkat Saudara Profesor Dr. Insinyur Muhammad Anis Magister Metalurgi sebagai pelaksana tugas Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila. Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila menimbang dan selanjutnya mengingat dan selanjutnya memutuskan, menetapkan. Pertama, mengangkat Saudara Profesor Dr. Editut Hendratno SH.MSI FCB ARB sebagai pejabat Rektor Universitas Pancasila dengan masa bakti terhitung tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Pada hari ini, Senin tanggal 31 bulan Mei tahun 2021, dengan ini saya Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila melantik Saudara Profesor Dr. Editut Hendratno SH.MSI FCB ARB sebagai pejabat Rektor Universitas Pancasila masa bakti 28 Mei 2021 sampai dengan 14 Maret 2022. Saya yakin bahwa saudara mampu melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang yang diamanatkan kepada saudara dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan, diri sendiri, dan sivitas akademika Universitas Pancasila, serta masyarakat dan masyarakat. Semoga Tuhan memberkati. Pengambilan sumpah jabatan kepada rohaniwan dimohon dengan hormat untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Sebelum saya mengambil sumpah jabatan pengangkatan itu, lebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara. Bersediakah saudara untuk diambil sumpah jabatan menurut agama saudara? Sedia. Agar saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya
akan setia dan taat kepada Universitas Pancasila, akan setia dan taat kepada Universitas Pancasila, serta akan menjalankan segala peraturan Universitas Pancasila serta menjalankan segala peraturan Universitas Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan seluruh-seluruhnya seluruhnya demi dan berbakti saya kepada Universitas Pancasila, bangsa dan negara. Berita acara pelantikan dan fakta integritas kepada pejabat yang dilantik dimohon untuk menuju meja penandatanganan. Kami silakan untuk melaksanakan penandatanganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua Pembina dan seluruh anggota Pembina. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Ketua Pengawas dan seluruh anggota pengawas dan pelaksana tugas Ketua Pengurus Yayasan. Sungguh suatu yang saya tidak duga sama sekali. Saya baru diberitahu akan ditugasi sebagai pejabat rektor pada hari Rabu karena Selasanya Pak Wahono wafat. Selama berbulan Pak Wahono sakit, tidak pernah atau tidak ada wacana untuk menyiapkan pejabat rektor karena kita semua berharap beliau bisa sembuh. Namun takdir mengatakan lain. Pada hari Selasa sore beliau meninggal atau wafat. Kita mendoakan mudah-mudahan almarhum Bapak Profesor Wahono mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalnya atau wafatnya Prof. Wahono menyisakan waktu tugas 9 bulan sampai dengan Maret 2022. Jadi tugas saya 9 bulan. Untuk keberlangsungan institusi sangat wajar kalau yayasan perlu segera mencari atau mengganti atau mengisi jabat rektor tersebut. Dan tanpa saya pernah bayangkan, ternyata tugas itu diberikan kepada saya. Saya tidak pada posisi menolak pada waktu Bapak Ketua Pembina minta saya. Saya mengenal beliau lama. Beliau orang yang sangat logis, efisien, dan pragmatis. Mungkin alasan-alasan itu yang membuat beliau minta saya. Karena saya pernah jadi rektor 10 tahun, bukan waktu yang pendek. Dan saya merasa ini sebagai panggilan tugas. Sebetulnya sebagai ketua pengurus sudah cocok dengan usia saya yang 70 tahun lebih. Tapi karena tugas memanggil, maka saya menyatakan
bersedia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Pembina dan seluruh anggota yayasan yang memberikan kepercayaan pada saya untuk menjalankan tugas ini. Semoga saya dapat memenuhi harapan pembina dan pengawas serta pengurus yayasan. Kepercayaan ini tidak akan saya sia-siakan. Saya akan melakukan apa yang terbaik dari saya untuk suksesnya misi ini. Apalagi saya mengenal Pak Siswono cukup lama, lebih 40 tahun mungkin. Sehingga saya tahu apa yang beliau harapkan dan saya tidak ingin mengecewakan beliau. Sehubungan dengan itu saya ingin menyatakan kepada seluruh yayasan dan teman-teman WR dan Dekan, saya siap untuk menjalankan tugas ini. Jadi Bapak pimpinan yayasan boleh tidak usah ragu dengan jam terbang saya yang sudah 10 tahun jadi rektor. Rasanya saya hanya mengulang untuk 9 bulan saja. Berat kan, tugas ini buat saya tidak ringan walaupun saya sudah 10 tahun. Karena saya kenal Pak Sis. Kalau boleh dibilang beliau ini perfeksionis, tidak boleh ada flek, tidak boleh ada salah. Beliau guru saya. Kalau saya dianggap sekarang ini matang, itu karena saya belajar dari beliau dan saya tidak malu. Saya boleh profesor, tapi beliau guru saya, tetap jadi guru saya. Hanya satu aja yang saya nggak bisa tiru beliau, yaitu kesabaran. Beliau lebih sabar daripada saya. Tapi memang tiap orang berbeda. Saya melaporkan juga pada kesempatan ini, dalam waktu sesingkat-singkatnya saya akan segera mengurus hal-hal yang masih pending sejak ditinggal oleh almarhum Prof. Wahab. Yang pertama, penerimaan mahasiswa baru. Ini hal yang penting sekali karena jumlah mahasiswa berpengaruh pada kesehatan keuangan kita. Yang kedua, menyiapkan IT kita sehingga kita dapat menerima mahasiswa dari seluruh tanah air, bahkan negara-negara tetangga, melalui program pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, menaikkan kembali peringkat Universitas Pancasila yang semula pada klaster 2 sekarang turun menjadi klaster 3. Dulu kita ranking 45, sekarang 73. Yang keempat, mensukseskan program Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka, kebijakan dari Kemendikbud, yakni memberikan hak belajar kepada mahasiswa di luar prodinya, baik di universitas maupun di dunia usaha dan industri, untuk menambah hard skill dan soft skill mahasiswa kita. Yang kelima, dari percakapan saya dengan Bapak Dirjen Dikti beberapa waktu yang lalu, beliau menyampaikan bahwa Bapak Menteri Kemendikbud dan Riset ingin agar kuliah tatap muka segera dilakukan secara yang piawai berbahasa Mandarin, yaitu Ketua Dewan Pengawas kita Bapak Jenderal TNI Agung Bima. Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa beliau itu pernah khusus ditugaskan oleh Panglima ABRI waktu itu untuk bertugas di Taiwan, sehingga beliau fasih dalam bahasa Mandarin. Kalau saya cuma tahunya buku cetau. Buku cetau itu artinya saya tidak tahu. Dan juga sudah menyatakan bersedia datang ke sini, yaitu mantan rektor IB yang di Ancol Sate di mana Pak Evas, dan beliau juga mantan presiden dari Universitas Presiden, rektor Universitas Presiden, sekarang ketua yayasan.
Nah, beliau punya pengalaman yang baik, yaitu rata-rata perguruan tinggi kita turun jumlah mahasiswa. Di Universitas Presiden justru naik, dan mahasiswa Universitas Presiden 300 lebih orang dari Cina. Ya, diharuskan dulu belajar bahasa Indonesia. Ini memberikan semangat kita bahwa teman-teman kita itu tidak haram untuk melakukan benchmarking namanya, belajar dari orang lain, dan mereka dengan tulus juga mau membantu kita. Saya kira tentu lebih banyak lagi yang berkenan bekerja sama dengan kita. Demikian sambutan singkat saya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho kepada kita semua dan kepada Universitas Pancasila. Sekali lagi saya sampaikan, saya siap menjalankan tugas, dan kepada Pak Dekan mohon memberi kabar kepada saya kapan masing-masing fakultas bisa jumpa dengan saya, didampingi para wakil dekan untuk diskusi apa yang bisa saya bantu untuk fakultas. Tugas saya adalah melayani, bukan dilayani. Demikian supaya dapat dipahami, dan yang sudah daftar adalah Bapak Dekan Fakultas ini. Saya nunggu dari jadwal dari para dekan yang lain. Kalau dengan BR setiap hari, jadi mohon maaf nanti kalau setiap hari saya ajak Ibu dan Bapak berdiskusi. Waktu saya pendek, kepada pengantin baru, hamil, lahir anaknya itu saya sudah selesai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan pembina, ketua dewan pengawas, dan rekan-rekan pengawas. Yang saya hormati Prowadis, ketua pengurus, serta para pengurus, saudara-saudara para wakil rektor, para dekan, direktur pasca sarjana, pimpinan fakultas dan sekolah pasca sarjana, hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk hadirin sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Titik doa saya, semoga kesehatan, keberkahan, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu menyertai kita sekalian. Dalam acara hari ini, kita sekalian tentu diliputi perasaan sedih, kehilangan rekan kerja kita, sahabat kita, rektor kita, Profesor Dr. Wahab. Kesedihan itu terasa lebih mendalam lagi, karena kita sama-sama tahu bahwa menjelang wafat beliau sedang bersemangat sangat tinggi untuk meningkatkan peringkat universitas kita. Pada awal Januari yang lalu, beliau didampingi para warek, Profesor Sri, Saudara Dr. Novi, Mas Joko, dan Saudara Santi Rizal, melaporkan bahwa
Di tahun 2018, peringkat kita nomor 54. Dengan kerja keras semuanya, pada tahun 2019, peringkat kita meningkat menjadi peringkat 45. Tapi tahun 2020 kita turun menjadi peringkat 73 dari total 3.900 perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Indonesia. Dan beliau melaporkan bahwa hal itu terjadi karena dikti berubah, cara menghitung rating itu skornya berubah tanpa kita ketahui. Dan setelah kita pelajari sistem penilaian yang baru, beliau bertekad akan menyesuaikan dengan sistem penilaian itu, dan insya Allah kita akan naik kembali seperti sebelumnya atau bahkan lebih baik. Hadirin, praktis sejak akhir Januari, 4 bulan yang lalu, Profesor Wahono sudah tidak dapat hadir di kampus. Sebagai penanggung jawab universitas ini, kami tentu berpikir harus tidak boleh ada kekosongan pimpinan ini. Tetapi karena beliau sedang sakit, saya ragu untuk mengambil kebijakan pada waktu itu, untuk tidak membebani beliau. Lebih-lebih lagi, secara rutin para warek lapor saya, Ibu Sri, Rofi, Mas Soko, Mas Abdulisa. Beliau pun sangat halus untuk tidak menyatakan kebutuhan adanya rektor baru segera. Kita semua saling menjaga perasaan. Itulah sebabnya praktis mulai bulan Januari, Universitas Pancasila kehilangan pemimpin yang memimpin sehari-hari. Dampaknya tidak sedikit. Bulan April yang lalu kita mewisuda sarjana baru. Pak Rektor sudah tidak bisa hadir, diwakili oleh Warek 1, Profesor Sri. Dan sampai hari ini dari kurang lebih hampir 1.000 wisudawan, sekitar 125 ijazahnya belum diterima. Tentu hal ini sangat dinantikan oleh para mahasiswa. Oleh karena itu ada rektor yang baru, Profesor Edi, tolong ijazah ini segera diselesaikan. Karena kertas ijazah ini tidak dicetak di sembarang tempat, mesti dipenuhi. Selama bulan Mei yang lalu, sudah 3 guru besar meninggalkan kita. Pertama, Profesor Dr. Insinyur Ansori Macik, anggota pembina yayasan. Kedua, Profesor Marjono, SHMA, Ketua Program Magister Ilmu Hukum. Ketiga, Profesor Dr. Apoteker Wahono Sumaryono, anggota Budidaya. Padahal salah satu tugas amat penting kita adalah meningkatkan rasio profesor ke mahasiswa. Kita kehilangan 3 dalam waktu dekat. Sebelumnya kita juga kehilangan Saudara Yusuf, sekretaris yayasan.
Untuk mereka berempat, saya menggunakan diri sekalian untuk berkenan berdiri sejenak untuk kita mengeningkan cipta agar beliau husnul khotimah dan mempunyai tempat yang layak di sisi Al-Khaliq. Mengeningkan cipta mulai. Selesai. Terima kasih. Yayasan harus segera mengambil keputusan mencari pengganti rektor untuk memimpin institusi ini agar tetap berjalan seperti itu. Lebih-lebih karena praktis sejak akhir Januari 2018, Profesor Laharov sudah tidak dapat lagi. Yayasan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain yang utama adalah keberlanjutan, sustainability, kebutuhan akan pimpinan yang segera. Banyak beberapa program buka kompetisi yang aturannya memang harus ditekan oleh rektor. Juga itu dan keluar kita. Dengan mempertimbangkan pengalaman, wawasan, komitmen, integritas, serta memperhatikan peraturan yayasan, statuta Universitas Pancasila. Akhirnya dengan persetujuan rekan-rekan pembina sesuai kewenangannya, dan saya secara khusus oleh Dewan Pembina, kita semua kompak sepakat memutuskan untuk menunjuk dan mengangkat Saudara Profesor Dr. Editut Hendratno SHMSI FCBA nanti sebagai rektor dengan masa bakti terhitung tanggal 28 Mei 2021 sampai 14 Maret 2022, yaitu sesuai masa bakti Bapak Profesor Dr. Wahono Sumaryono yang tidak selesai. Yayasan juga berpendapat dan pertimbangan awal bahwa dari kalangan internal struktural Universitas Pancasila sangat banyak kandidat yang mempunyai kompetensi dan cocok menjadi rektor. Akan tetapi untuk menjadi rektor dengan masa bakti hanya sekitar 9 bulan tentu tidak mudah. Apalagi pimpinan dari kalangan internal Universitas Pancasila tentu disibukkan dengan tugas pokok dan tanggung jawab untuk memimpin universitas masing-masing. Kami juga mengerti, kami juga mempertimbangkan 2 Desember ini, tinggal 7 bulan, harus dibentuk panitia pemilihan rektor. Dan kalau rektor yang menjabat sekarang adalah struktural yang berkemungkinan mencalonkan wakil rektor, pada saat pemilihan nanti harus ada pejabat rektor baru. Karena rektor yang sedang menjabat tidak boleh ikut di dalam pemilihan. Itulah sebabnya kita mencari tokoh yang baru, yang sudah pasti tidak ikut pencalonan rektor yang akan datang karena usia sudah mulai segini. Akhirnya kita datang kepada dia, Profesor Dr. Dan kami yayasan menyampaikan terima kasih kepada dia atas kesediaan Pak Ibu menjabat rektor sisa waktu masa
banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, khususnya dalam masa pandemi COVID-19. Dan jangan lupa, kita berada di era disrupsi yang menuntut kita melakukan banyak perubahan, banyak penyesuaian, dan menyusun program-program baru untuk menjawab tantangan disrupsi ini, sekaligus menyesuaikan dengan pembelajaran Merdeka Belajar Langsung. Tidak mudah. Kita juga dihadapi dengan makin ketatnya persaingan penerimaan masa baru antara perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Di lingkungan dikti wilayah 3 DKI ini, ada 325 perguruan tinggi negeri dan swasta yang semua tentu ingin mendapatkan pendapat mahasiswa. Semua dengan pasal-pasal yang tadi saya sebutkan. Ya, dan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada saudara-saudara dalam kapasitasnya sebagai rektor dengan masa bakti sekitar 9 bulan untuk melakukan banyak hal. Antara lain, yang pertama, ada 125 sarjana baru yang biasanya hal ini harus segera diselesaikan secara dinamika. Kedua, peningkatan jumlah mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Berdasarkan data terakhir Sabtu 22 Mei, jumlah mahasiswa baru yang sudah membayar 400. Tahun-tahun sebelumnya, mahasiswa baru kita berkisar antara 2.500 sampai 2.900. Kita masih ada waktu sampai bulan Agustus. Ketiga, peningkatan peringkat Universitas Pancasila yang sekarang berada pada peringkat 73. Kita mengembalikan pada posisi terbaik 2019, 45, kalau bisa lebih baik lagi, dari sekitar 3.900 perguruan tinggi di Indonesia. Kita pelajari bagaimana cara menilainya, dan di tempat-tempat dengan penilaian yang tinggi kita perlu perkuat. Merosotnya kita bukan karena kita merosot, karena sistem penilaian. Sekarang kita menyesuaikan dengan cara baru. Dikti memberikan penilaian pada Universitas seluruh Indonesia setiap tahun pada bulan Februari. Posisi 73 tidak jelek dari 3.900 universitas. Tapi kan kita pernah posisi 40. Kita perlu kembali atau lebih baik. Peringkat bagi suatu perguruan tinggi berdampak positif pada image masyarakat yang ingin melanjutkan studi. Berbagai upaya harus kita lakukan secara konsisten dan berkesan. Tadi sudah menyinggung masalah ini, dan saya harap tidak perhatian sekali. Keempat, pelaksanaan perkuliahan jarak jauh perlu terus ditingkatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita secara khusyuk dengan penuh kesungguhan dan kerendahan hati memohon doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelantikan pejabat Rektor Universitas Pancasila
pada hari ini mendapat berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemajuan universitas kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qul Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'